Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Seger Murniati dari program RPL Prodi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Bamada Slawi akan memaparkan tentang jurnal untuk tugas keperawatan gerontik dengan judul jurnal Resiko Fraktur pada Paruh Baya dan Lansia. Identitas jurnal, judul artikelnya yaitu Resiko Fraktur pada Paruh Baya dan Lansia. Kemudian nama penulis, Edelweiss Sylvia Salsabella, Hasnia Tisari Harun, Sandra Febrianti, kemudian Iqbal Pramukti. Nama jurnal dan tahun terbit, Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung, Oktober 2024. Volume 16 dan halaman 430 sampai 443. Analisis yaitu terdiri pasien atau population atau problem. Populasi penelitian adalah paruh baya 45 sampai 59 tahun dan lansia lebih dari 60 tahun yang tinggal di Desa Sukamulya, Kecamatan Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mayoritas responden adalah perempuan, sebagian besar tidak bekerja atau ibu rumah tangga dan pendidikan terakhir SD. Masalah yang diteliti adalah resiko fraktur osteoporosis, patah tulang akibat kerapuhan yang meningkat karena usia, gaya hidup, dan faktor medis seperti penggunaan glukokortikoid atau riwayat fraktur sebelumnya. Kemudian ada analisis intervention, yaitu deteksi dini resiko fraktur menggunakan Frex tool tanpa BMD atau bone mineral density. Sebuah alat screening berisi 11 pertanyaan terkait faktor resiko, usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, riwayat fraktur, merokok, konsumsi alkohol, penggunaan glukokortikoid, artritis reumatoid, dan osteoporosis sekunder. Tujuan intervensi adalah untuk menilai dan mengklasifikasikan resiko fraktur osteoporosis mayor dan fraktur pinggul dalam 10 tahun ke depan. Analisis comparison yaitu tidak terdapat kelompok pembanding karena desain penelitian deskriptif kuantitatif. Namun, perbandingan dilakukan secara internal antara kelompok paruh baya dan lansia untuk melihat perbedaan tingkat risiko fraktur pada dua rentang usia tersebut. Analisis outcome. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh paruh baya memiliki risiko fraktur rendah atau 100%. Sebagian besar lansia juga memiliki risiko fraktur rendah, namun terdapat 3,3% lansia dengan resiko sedang dan 16,7% dengan resiko fraktur pinggul tinggi. Kesimpulannya, resiko fraktur meningkat seiring bertambahnya usia dan faktor seperti jenis kelamin perempuan, IMT, riwayat fraktur, penggunaan glukokortikoid, serta osteoporosis sekunder berkontribusi terhadap peningkatan resiko. Desain penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan tingkat resiko fraktur osteoporosis mayor dan fraktur pinggul pada kelompok paruh baya 45-59 tahun dan lansia lebih dari 60 tahun di Desa Sukamulya, Kabupaten Bandung, menggunakan alat screening Frex tool tanpa BMD. Kekuatan dari penelitian ini yaitu penelitian ini terletak pada penggunaan alat ukur yang valid dan reliable. Frex, jumlah sampel yang memadai, metode pengumpulan data langsung, serta fokus pada populasi yang beresiko tinggi terhadap fraktur.
Aspek-aspek tersebut menjadikan penelitian ini memiliki keandalan yang baik dan memberikan kontribusi nyata dalam upaya pencegahan osteoporosis di masyarakat. Keterbatasan utama penelitian ini terletak pada desain yang deskriptif, penggunaan data subjektif tanpa pengukuran BMD, potensi bisa wawancara, serta ruang lingkup yang sempit. Meski demikian, studi ini tetap memberikan kontribusi penting sebagai dasar awal dalam upaya deteksi dini dan pencegahan resiko fraktur pada kelompok usia parubaya dan lansia. Penerapan. Yang pertama, relevansi dengan fenomena masalah. Penerapan penelitian ini relevan dengan fenomena meningkatnya kasus osteoporosis dan fraktur pada lansia melalui penggunaan FREX tool sebagai metode screening praktis. Penelitian ini membantu tenaga kesehatan dalam mendeteksi dini, memberikan edukasi dan melakukan pencegahan fraktur di masyarakat, terutama di wilayah dengan fasilitas terbatas. Dengan demikian, hasil penelitian ini memiliki nilai aplikatif dan strategis dalam mendukung pelayanan keperawatan komunitas dan kesehatan lansia di Indonesia. Kemutakhiran penelitian resiko fraktur pada paru bayi dan lansia tergolong terkini karena mengangkat isu kesehatan tulang pada kelompok usia parubaya dan lansia, yang merupakan fenomena terkini seiring meningkatnya angka penuaan penduduk di Indonesia. Penggunaan Fractal tanpa bone mineral density atau BMD sebagai alat screening resiko fraktur menunjukkan penerapan metode penelitian modern yang direkomendasikan WHO dan relevan untuk kondisi masyarakat dengan fasilitas terbatas. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada periode terbaru, tahun 2003 sampai 2004, sehingga memberikan data aktual mengenai resiko fraktur osteoporosis di Indonesia. Hasilnya dapat digunakan sebagai dasar pencegahan dini dan edukasi kesehatan tulang bagi masyarakat, menjadikan penelitian ini relevan, aplikatif, dan sesuai dengan perkembangan ilmu keperawatan gerontik masa kini. Besarnya manfaat untuk mengatasi masalah keperawatan, penelitian ini sangat bermanfaat bagi keperawatan karena memberikan panduan praktis untuk deteksi dini, pencegahan, dan edukasi resiko fraktur pada lansia. Hasilnya membantu perawat mengidentifikasi masalah sejak awal, mencegah komplikasi, dan meningkatkan kemandirian serta kualitas hidup lansia. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu pelayanan keperawatan berbasis komunitas dan gerontik. Terima kasih. Demikian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.